Ini adalah mobil impian Starboy ya kan. Gen Z, milenial, semua pasti suka. Mobil Eropa, tahun lama tapi masih digemari. Dan juga varian ini spesial karena ini adalah BMW E36 320i. Oke, tadi kita bahas soal Starboy dan BMW. Kenapa sih BMW E36 ini jadi idaman para Starboy? Karena jelas, ini sedan Eropa ya kan. Bodinya walaupun agak tua dan agak ngeboxy gitu, tapi masih enak dilihat untuk tahun 2026, ya kan? Oke, untuk sedikit sejarah, E36 itu merupakan penerus dari mobil Seaboy, catatan Seaboy, BMW E30 seri 3. Nah, kalau ini penerusnya E36 320, mesinnya 2000 cc, ada juga F323 yang mesinnya 2500 cc. Nah, untuk keseluruhan ya, seri 3 ini, apalagi yang untuk angkatan E36 ini, bodinya sangat cakep. Kalau di Eropa sana ada yang varian wagon, ada yang varian convertible, ada yang varian buntung, itu langka tuh di sini tuh. Dan ini varian sedan 4 pintu. Wow. Disclaimer teman-teman, kita lagi ada di sirkuit Sentul, makanya agak sedikit berisik. Soalnya ada langit yang ngedrift. Kenapa gue bisa langit sedan yang cakep? Ya karena mobil ini kelihatan timeless. Walaupun agak sedikit ngeboxy, tapi dari segi-segi fitur modernnya itu masih bisa dipakai di tahun 2026 ini. Nah, kita lihat bagian tampang depannya. Tampang depannya, lampunya ini yang gue suka. Ini agak sedikit sipit seperti ini. Proporsional kalau dari bentuknya. Terus ini ada modifikasi tipis-tipis ya, 3 garis ala-ala M gitu, BMW M series. Dan ini body kitnya bumper, side skirt, bumper belakang itu udah pakai yang M-Tech teman-teman. Nah, untuk ya sini ada logo BMW seperti biasa, keseluruhan. Terus kita lihat kaki-kakinya juga catching banget, soalnya ini udah pakai velg BBS seri BBS RX 18 inci 225 40. Jadi kelihatannya tebel, ker gitu. Nah, jadi kalau dipadukan BBS dan BMW itu emang nggak pernah salah ya teman-teman. Apalagi yang seri RX ini. Kalau dari jauh kita lihat, wah, nyetel nih mobilnya. Jadi beneran nyetel. Nah, di bagian bodi kirinya, di bodi kanannya ini ada lampu sen yang masih di fender, ada sedikit pemanis di sini list, side skirt, yang tadi saya bilang M-Tech, dan spion yang udah diganti dari original. Original nggak seperti ini udah diganti punya M series. Nah, untuk sedikit informasi, E36 ini bodi yang seperti ini dijual dan diproduksi dari tahun 1990 hingga tahun 2000, bertahan lama. Dan usianya mobil ini udah 30 tahunan. Jadi apakah sangat worth it untuk dibeli dan dijadikan mobil harian untuk tahun 2026 ini? Nanti kita ngomong lebih lanjut bersama dengan ownernya. Oke, sekarang kita bahas ke sedikit ke belakang. Di sini udah ada terpasang spoiler yang sangat besar. Ini juga M-Tech. Terus juga di bagian lampunya masih menggunakan Mika yang buram, 2 warna putih dan merah. Bumper sama, menggunakan M-Tech, semua full mobil ini menggunakan M-Tech. Jadi kalau lihat dari jauh sih emang bener-bener nyetel nih mobil nih. Kita bahas soal mesinnya. Oke, ini adalah dapur pacu dari BMW E36 yang menggunakan mesin 2000 cc, 6 silinder segaris, dan juga mengeluarkan tenaga sebesar 200-300 horsepower ya teman-teman. Dan juga lihat dari mesinnya ini masih semua standar. Dan konsumsi BBM-nya, teman-teman, ini 1:8 hingga 1:10. Tergolong cukupan untuk mobil bermesin 2000 cc, apalagi Eropa teman-teman ya. Nah, E36 ini dikenal dengan perawatannya yang murah dan juga mesinnya tergolong bandel, apalagi untuk varian manual. Dan kebetulan ini adalah mobil varian yang manual ya. Jadi kita bisa cobain akselerasi gimana, fun to drive gimana, dan pasti
ini adalah mobil yang sangat enak untuk dikendarakan. Soalnya ini adalah sedan Eropa. Handlingnya juga mantep. Jadi makanya nggak heran kalau drifting itu basicnya untuk belajar ya pakai mobil E36 ini. Oke. Kita masuk ke interior. Oke, kita masuk ke interior ya. Aduh, lumayan panas. Jadi apa yang kita lihat di interior ini semua standar dan masih mulus semua bawaan pabrik ya teman-teman. Dan ini istimewanya transmisi manual. Wow. Jadi banyak isu yang beredar kalau beli BMW apalagi yang E36 itu pilih transmisi manualnya. Karena emang transmisi manual dari BMW E36 itu emang terkenal badak dan jarang rewel. Kalau yang Matic-nya ada yang bilang rewel, ada yang bilang nggak juga. Itu tergantung perawatan ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat setirnya 4 palang khas BMW. Terus persnelingnya di sebelah sini manual dengan percepatan 6 speed dengan mundur gigi mundur. Terus headlampnya pengaturannya di sebelah dashboard sebelah kanan ujung ya teman-teman. Headlamp, lampu-lampuan dan sen ada di sebelah kiri. Tas mobil Eropa. Nah, lihat dari ininya semuanya cukup mengagumkan. Soalnya kenapa? Karena dibilang standar. Terus ini ada jam yang dimana ini kalau dijual pretelan ini mahal semua teman-teman, barang-barang orisinil dari BMW E36 ini. Dan rem parkir masih berbentuk fisik seperti ini karena mobil tahun 90-an ya teman-teman. Speedometer analog yang informatif. Ada konsumsi bahan bakar, ada juga tachometer, speedometer, dan indikator bensin dan indikator suhu. Nah, baik yang kira juga E36 itu mobil yang sering overheat. Tapi kenyataannya enggak juga sih. Nanti kita bisa tanya lebih lanjut sama yang punya. Ini ada glove box ya teman-teman. Glove box and performance. Ini stiker and performance-nya juga. Aslinya sih ada 4 bilah, 1, 2, 3, 4. Yang di sebelah sini itu gede banget dan langsung mengarah ke muka pengemudinya. Jadi emangnya driver oriented banget. Dari sisi posisi nyetirnya sendiri ini emang agak rebah. Tinggi gue 174 dan ini headroomnya cukup legaan untuk sebuah sedan kecil Eropa. Iya, soalnya ini seri 3 adalah sedan compact ya. Jadi dari segi berkendara harusnya ini enak ya. Nanti kita coba untuk test drive. Oke, kita ke baris belakang. Oke, gue ada di baris ke belakang dari BMW E36 ini. Tadi gue bilang inilah sedan compact ya, jadi ya nggak terlalu gede kabinnya untuk yang di belakang. Tinggi gue 174. Headroomnya di sini masih cukup banyak, sekitar 5 jarian, tapi legroom gue terbatas. Jadi cuman ada sekitar 1 jari aja, dan posisi duduknya agak sedikit jongkok. Nah, ini juga ada tonjolan karena ini adalah mobil rear wheel drive, penggerak belakang. Jadi kenapa ya dibuat drift? Karena emang penggerak belakang banget gitu buat ngedrift gitu teman-teman. Sini ada handle 2 buah dan ada hook juga buat pakaian. Ada lampu dan headrest-nya. Oke, penasaran dengan sensasi pengemudinya? Ayo kita coba. Wow, dari suaranya itu emang udah khas 6 silinder BMW, jadi gurih gitu. Jadi nggak usah pakai radio pun udah suaranya udah enak banget, apalagi knalpotnya udah diganti ya. Jadi asik banget apalagi buat speeding di jalan tol karena ini mobil fun to drive. Jadi driver oriented. Jadi apa-apa yang ada di sini tuh mengarah kepada pengemudinya. Jadi nggak heran ya di bagian belakang tuh emang agak sempit karena emang driver oriented banget. Asli enak ya, Pak. Dan gigi manual ya cukup smooth dan nggak ada sentakan-hentakan yang aneh-aneh. Karena mobilnya ini emang untuk driver ya, menurut ownernya, ini
Jadi ini mobil cukup terawat banget. Nanti kita coba handlingnya, karena handling mobil ini spesial menggunakan Z-Axle perbandingan 50/50. Jadi bobotnya tersalurkan secara merata di mobil ini. Untuk setir tidak ada masalah di sini. Masih power steering dan bisa di adjustable, teleskopik dan tiltnya. Untuk mobil tahun 90-an ini salah satu yang tercanggih. Kalau bisa dilihat dari Mercy gitu, misalkan kita tentang Mercy yang C series itu lebih mewah dia, lebih mewah. Dan sedangkan untuk yang BMW rival ya, seri 3 ini itu lebih sporty. Dari posisi duduknya aja udah seperti ini gitu loh, seperti mobil yang wow. Sekali lagi driver oriented, jadi ini fun to drive, apalagi untuk dibawa ke tol ini harusnya lebih enak dengan si round mesinnya. Kita coba. Oh, dia stabil bro, dia stabil banget, suspensinya itu enak, nggak terlalu keras dan nggak terlalu empuk juga, karena ini adalah udah di modifikasi kaki-kakinya, udah diturunin dan juga dipotong shocknya, tapi itu tidak mempengaruhi handling dari si mobilnya, jadi tetap anteng. Setirnya juga feedbacknya oke. Wow. Jadi ya, kalau bisa kita lihat worth it ya untuk dibeli di tahun 2026 ini. Sebenarnya untuk mobil koleksi sebenarnya worth it aja. Harganya itu berkisar antara 40, bahkan ada yang jual 20 jutaan ya. Itu tuh ada mobil bahan kayak gitu. Kisarannya 40 sampai 90 jutaan tergantung kondisi. Dan tapi balik lagi, ini mobil yang cocok untuk para pria yang mau main mobil Eropa. Nah, ini salah satu mobil yang cocok untuk pemula gitu, yang belum pernah terjun ke Eropa, boleh lah beli dari E36 ini. Apalagi yang 2000 cc ini, karena tenaganya dapat dan kemewahannya dapat. Jadi kalau yang 1800 cc itu ada yang bilang tenaganya kurang, tapi yang ini tenaganya cukupan. Kencengnya dapat, ya kan, karena 6 silinder 2000 cc. Kalau mau yang lebih ini lagi, itu yang 2500 cc ya, 323-nya itu lebih enak lagi. Kita coba akselerasi ya. Wah. Torsinya tuh jambang banget teman-teman. Jadi 2000 cc-nya itu bukan cuman ini doang ya. Bukan cuman gimmick aja, bukan cuman sekedar mesin 2000 cc, tapi emang benar-benar bertenaga. Terus juga transmisinya. Nah, transmisinya ini tadi udah gue coba, nggak ada kendala untuk mobil tahun segini. Terus juga koplingnya juga cukup enteng. Untuk ini enteng banget loh. Menurut gue ini salah satu yang pernah mobil gue coba, ini mobil dengan kopling paling enteng. Nah, begitu impresi berkendara singkat dari E36 ini. Jadi, kalau penasaran, kita langsung ngobrol sama yang punyanya, sama owner ya. Bagaimana kesan memelihara sedan Eropa E36 ini untuk kesehariannya? Mari kita panggil Mas Fahri. Halo Mas, sehat? Halo, alhamdulillah ya, sehat. Ganteng nih ya 36-nya nih. Ya, seperti inilah depannya. Ini gue mau nanya nih beberapa hal sedikit ya. Mungkin untuk orang-orang awam yang mau terjun ke Eropa, yang mau langsung beli E36 ini. Apa sih, lu pengalaman apa yang lu pernah ini selama ngepelihara E36 ini? Paling
Nggak banyak sih, paling hanya estetika dari luar aja sih. Kalau lebih ke looks ya. Kalau gue lebih mencari bahannya itu emang cari yang original. Original maksudnya nggak terlalu banyak perubahan. Yang penting kita nggak terlalu banyak modifikasinya gitu aja sih paling. Oke, saya tadi pas gue lihat tuh dalamnya tuh emang full original, terawat semua. Itu benar full original semua tuh. Original, kita pakai original. Tapi emang sebetulnya bawaan yang 320 ini kan fabrik. Bahannya fabrik. Iya, fabrik sih. Iya. Cuman memang kebetulan gue dapet bahannya yang udah leather, udah kulit. Udah kulit. Oke, ini selama lu pernah pakai ini, rewel nggak? Pernah ada yang rewel nggak? Untuk rewel paling lebih ke sensor sih. Sensor. Untuk ke sensor aja, kayak misalkan sensor dari atas dari bawah kayak gitu sih. Terus sama untuk cooling system, memang gue dapetnya juga udah enak sih. Udah enak. Jadi kalau buat dipakai jauh, itu? Buat dipakai jauh sih, overall selama pemakaian aman. Selama pemakaian aman. Gak ada masalah, gak ada kendala. Gak ada kendala. Nah, menurut lo cocok gak untuk orang yang mau, gue mau ini deh, gue mau bosan gue pakai Jepang, gue mau terjun ke Eropa dan tujuannya adalah ke E36 ini. Cocok banget malah. Iya, cocok banget. Tapi emang cocok buat pemula gitu ya? Cocok untuk pemula. Tapi ada tapinya. Tapinya ada pemula yang lebih sedikit karakter aja gitu. Maksudnya gimana tuh? Pemulanya nggak pemula banget, tapi kayak sekedar paham lah ya. Ya, harus ada sedikit paham gitu. Bukan orang yang nggak tahu tentang mobil tiba-tiba mau gue mau ini gampang nih. Iya. Kalau cuman ngandelin gampang doang ya, mobilannya juga banyak kan. Jangan terlalu ngandelin gantengnya. Jadi emang harus agak sedikit paham ya teman-teman sama karakter dari mobilnya. Oke, dari ininya nih, dari body-bodinya tadi gue lihat kan full ya, MTEK ya. Ini emang full MTEK. Gue sih dapetnya dari awal bahan sudah seperti ini. Tapi kalau untuk full ini kalau emang ini konsep MTEK. Ya konsepnya emang MTEK sih full. Memang MTEK, tapi dapet dari bahan emang seperti ini. Cuman kalau untuk bahannya kayaknya nggak tahu sih ya, maksudnya yang pertama yang penting cakep dilihat lah ya. Yang penting cakep aja. Nah kalau saya taruh di sini nih, dari ini apa udah pernah repaint atau apa? Ini gue udah fully repaint. Fully repaint. Aslinya warna apa? Aslinya itu orang bilangnya itu di Calypso Red. Oh, Calypso Red. Agak gue terangin sedikit aja. Oh, jadi lebih gonjreng ya kelihatannya merahnya. Iya, lebih agak gonjreng aja. Sama ini gue ada highlight dari kaki-kakinya, ini terlihat meaty banget nih. Ini sangat amat meaty, soalnya emang velgnya lebar tapi nggak norak. Boleh di-spill nggak nih apa nih? Ini gue pakai velgnya BBS RX. Cuman biar agak keluar gue pakai ET kecil. Pakai spacer? Nggak pakai spacer. Nggak pakai spacer, udah offset begini ya? Udah agak over fender lah. Biar agak kelihatan kayak bulky aja gitu mobilnya. Gasruk nggak sih? Kalau dibilang gasruk, sedikit gasruk. Kalau full penumpang? Kalau full penumpang hanya paling kalau bertiga mungkin masih agak gasruk ya. Bertiga aja udah gasruk ya. Iya, agak gasruk paling. Bertiga aja udah gasruk ya. Cuman ya ini mobil buat gaya-gayaan teman-teman. Jadi kalau buat harian, lu pakai ini harian nggak? Kebetulan ada mobil. Ada mobil lain kalau untuk harian. Jadi emang mobil hobi aja guys. Iya. Mobil hobi aja. Ini pakai ring 18 ya. Ring 18. Harganya berapa? Gue boleh tahu, ini agak anomali sepertinya. Untuk harga mungkin di kisaran 18-20. Untuk 4 buah velgnya teman-teman. Harganya 20-an juta lah. Itu seharga motor bekas teman-teman. Oke, lanjut lagi Pak. Kita ke ini nih. Kita bagian samping ini kan ada side skirt juga ikut MTEK, full MTEK ya. Iya. Lu pernah nggak di-notice gitu orang kayak wah mobilnya ini dilirik gitu kayak bagus nih mobilnya. Ya kalau untuk ini kan itu gue sukanya pakai BMW itu. BMW. Jadi kita punya karakter untuk nyetir di jalan gitu. Walaupun setua-tuanya mobil, orang tuh pasti orang tuh pasti notice kita. Iya. Gitu aja sih. Soalnya mau gimana itu kalau misalkan mobil tua tetap aja BMW gitu. Tetap BMW. Gitu aja. BMW. Dan ini identik dengan Starboy ya teman-teman. Starboy banget nih mobil nih, parah kacau. Ngomongin lagi tentang keseharian buat pakai BMW. Nah kalau BMW E36 itu katanya itu mobil yang sangat bandel, sangat badak. Apa emang iya? Badaknya dalam segi apa dulu nih? Badaknya ya kuat dihajar harian, buat mobil harian dihajar harian. Sebetulnya kalau harian oke-oke aja. Oke aja ya. Cuman kan karena bicaranya ini kan
sudah berumur ya, kurang lebih 30 tahunan lah ya dari untuk sekarang ini. Ya kalau untuk di harian pasti ada jajan. Pasti ada jajan. Pasti ada jajan. Pasti ada jajan. Nah, kalau untuk harian. Makanya gue nggak rekomen untuk E36 itu untuk harian. Oh, oke. Jadi untuk daily itu nggak rekomen. Jadi sekali pakai tuh ada kayak yang nggak sekali pakai juga, tapi mungkin sebulan atau 2 bulan sekali itu pasti ada. Pasti ada kendalanya. Yang penting pakai aja rutin. Yang penting pakai oli. Yang penting oli jangan sampai telat. Oli jangan sampai telat. Ya rutin pakai servis biasa. Kalau kelistrikan nggak ada isu-isu apa? Kalau kelistrikan selama ini sih selagi kita nggak ngerubah apapun modul-modul listrik, ya aman-aman aja sih selama ini. Oke. Sama ini nih, isu yang dialami oleh pengguna BMW itu yang paling gue sering dilihat di grup itu adalah overheat. Overheat. Nah, pernah nggak lo overheat pakainya? Kalau overheat, alhamdulillah selama ini pakai nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Kalau ada bocor atau apa nggak ada ya? Kalau bocor nggak pernah ada. Kalau bocor ada. Berarti emang harus jaga keoriginalan guys. Kalau misalkan ada part yang butuh jajan ya emang harus waktunya. Karena emang ini mobil umurnya udah 30 tahun. Jadi ya untuk dipakai harian ya bisa. Tapi dengan catatan mobilnya sehat. Coba ya? Harus sehat. Harus sehat. Harus sehat. Harus sehat. Kita BBM kan lagi naik nih begitu nih. Iya. Posisi bakar pakai apa? Kalau BBM untuk konsumsi bahan bakar sendiri sebelumnya memang Pertamax. Yes. Pertamax. Tapi karena Pertamax lagi melambung nih gitu ya. Lagi pakai Pertalite dulu. Ya, Pertalite dulu. Tapi aman aja tuh. Aman sih karena kan memang kompresi kan nggak besar. Oh, kompresi nggak besar. Jadi kalau Kompresi pakai nggak besar. bensin subsidi pun Subsidi masih aman. Masih sebetulnya. aman Cuman karena memang ini mobil tua, agar pembakarannya lebih bagus, lebih rekomen pakai Pertamax. ya, pertama. Konsumsi bahan bakar ya? Untuk banding konsumsi berapa? bahan bakar selama pakai ini paling ada di 18, 19. 1,9. Iya, cuman kalau lagi memang tergantung kaki sih Tergantung sebetulnya. kaki, ya. Tergantung kaki. Kalau lagi lagi sekolah kakinya, ya mungkin bisa dapat 110. 110 itu untuk 2000 cc itu untuk 2000 cc mobil BMW itu tergolong irit ya? Tergolong irit, memang sudah ya rata-rata segitu memang. Oh. Gue nanya kenapa dulu lu setuju sama E36? Apa sih alasannya lu ngebungkus nih? E36 secara model masih timeless sampai sekarang ya. nggak kalah lah, teknologinya juga sama mobil-mobil terbarukan sekarang juga nggak kalah lah kita. Secara brand gitu kan, kalau BMW masih oke lah di mata orang-orang gitu. Apalagi ini kan iya, masih kelihatan muda banget ya. Masih kelihatan muda banget, masih anak muda banget. Jadi kalau pakai BMW itu kayak kita jiwanya masih muda gitu aja. Oke, kita lihat lagi nih Om nih. Nah, ini spoiler nih. Ya, Ini juga bawaan MTEK berarti ya, bawaan dari sana ya? ini pakai MTEK, betul. Ya, pakai bawaan MTEK. yang punya sebelumnya atau? Enggak, kalau sebelumnya enggak pakai ini. Nggak pakai ini? Nggak pakai ini. Ini memang beli terpisah. Beli terpisah. Beli terpisah. Ya, tadi kan gue ngomongin soal mesin tadi ya. Ya. Soal pendinginan kan no worries lah ya, asal perawatannya ini. Kalau soal mesin nggak pernah ada kendala atau apa? Kalau soal mesin nggak pernah ada kendala, paling kalau kendala di sensor-sensor aja sih. Sensor-sensor aja. Sensor-sensor doang paling. Sensor gitu kalau ganti murah nggak sih? Kalau untuk yang orisinilnya kayak merek-merek Siemens itu cukup lumayan. Cukup lumayan. Iya, padahal cuma kabel sensor gitu doang. Tapi kalau cukup lumayan. misalkan nih kita baru nyemplung nih, ini ada yang Veller nih, kita pakai yang brand-brand lain yang tidak original tuh aman aja. Sebetulnya aman, tapi pasti bakar ulang. Oh, berarti jangka waktu pakainya emang sedikit berarti ya? Jangka waktu pakainya agak sedikit aja, cuman emang harganya kan lebih affordable lah. Affordable. Lu buat oke. sementara bisa lah ya? Untuk sementara bisa. Bisa. Oke, sama ini lagi deh. Apa ini? Berarti mobil ini berarti Eropa yang lu punya sekarang? Untuk saat ini Eropa. Pernah Iya. nyoba Mercy berarti? pernah coba Mercy tapi punya teman pada saat itu. Ya, tapi untuk punya pribadi hanya ini. Nah, kalau perbandingan menurut lu Mercy sama BMW yang ini? Kalau Mercy kita berasa kayak Eksekutif. laki-laki mature, eksekutif. Ya, mau kayak laki-laki yang Ya kita butuh pakai jas lah ya, kenyamanan. berarti ya, Iya, pakai jas kita tuh, butuh Mercy. kenyamanan juga kan maksudnya. Cuma kalau BMW ya kita muda, jiwanya muda. Terus kayak torsi itu lebih enak aja gitu. Iya, kayak pakai jelas BMW. enak ya. Jadi manual nih ya transmisinya ya berarti ya? Manual. Manual. Kalau transmisi nggak ada kendala kan berarti ya? Kalau transmisi nggak pernah ada kendala. Nggak pernah kendala. Nggak pernah kendala. Kenapa ngambil Matic?
Karena pengen dapat sensasi manualnya. Kalau Matic kan ya agak aneh aja gitu, cuman kalau pengen nyoba BMW sensasi manualnya aja. Di manual ya. Gue juga agak tertarik sih sama manual, soalnya tadi emang koplingnya enteng banget ya tadi. Memang pengen di settingnya enteng. Settingnya enteng. Nah, karena kan kalau bicara macet-macetan ya agak pegel juga kan kalau untuk macet-macetan itu loh. Jadi nggak ada rewelan atau apapun gitu. Kalau untuk saat ini untuk rayolan yang lebih signifikan sih nggak ada. Nggak ada transmisi ya. Berarti emang Transmisi cukup nggak badak berarti ya untuk sebuah Cukup BMW. badak kalau untuk budget pelajar. Nah, itu Budget cukup pelajar ya, 36. Cukup badak. Cukup badak. Nah, kan, teman-teman, kalau mau beli E36 tadi itu ya kita bilang memang harus kalau dipakai harian memang harus yang benar-benar sehat. Jadi nggak ada kendala apa-apa, mesin juga dijaga, apalagi untuk yang sensor-sensor ya Mas ya. Sensor-sensor gitu-gitu. Pokoknya itu emang harus diperhatiin banget lah, apalagi mobil udah berumur. Kalau untuk rangkanya sendiri nggak ada masalah ya? Nggak pernah ada masalah. Nggak ada masalah ya? Nah itu, kalau E36 itu rentan dengan kropos. Dengan kropos, makanya gue cari bahan yang memang betul-betul no kropos. Jadi emang dari segi harganya itu emang random ya, ada yang jual 20 Random. sampai 90 ke atas. Banyak yang jual lebih murah, tapi nggak menjamin mobilnya oke untuk bahan. Banyak yang menjual lebih murah tapi nggak menjamin. Tapi kalau misalnya mau mencari, itu kisaran yang berapa ya kira-kira enaknya? Kalau buat E36 ini nih? E36 320 pasaran mungkin ada di 50 dapat atau 60. 50 sampai 60 itu udah oke lah buat jalan ya? Udah oke. Udah oke. Tapi bahan itu. Itu pasti bahan? Bahan itu. Pasti bahan? Tapi bahan itu. Masih bahan untuk harga 60 jutaan. Itu aja Mas, thank you buat kesempatannya mencoba E36-nya. Jadi teman-teman yang mau berminat jadi Starboy ya, pakai E36 ini, ada yang perlu diperhatikan dan juga ada yang perlu luangkan lagi waktunya dan juga uangnya. Karena ini mobil emang udah nggak muda lagi, butuh perawatan ekstra. Tapi seenggaknya lu dapet sedan Eropa yang reliable, bertenaga. Jadi itu dia video kita soal BMW 36. Sampai jumpa di Garasi Nusantara selanjutnya.